Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febi Putri Syamarti dengan NIM 1916050097. Saya dari Perbankan Syariah C19. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas produk perbankan syariah. Sebelumnya harus kita tahu apa itu pengertian bank syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur oleh fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, masyir, riba, zalim, dan objek yang haram. Selanjutnya, fungsi bank syariah. Yang pertama, bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Yang kedua, bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya, dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Yang ketiga, bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf, uang, dan yang menyalurkan kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Yang keempat, pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Selanjutnya, kegiatan operasional bank syariah. Yang pertama, penghimpunan dana. Yang kedua, penyaluran dana. Serta yang ketiga, produk jasa perbankan lainnya. Penghimpunan dana, yaitu penghimpunan dana dari bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, atau deposito. Prinsip operasional dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah. Yang pertama, A. Prinsip wadiah. Berasal dari bahasa Arab, yaitu wada'ah, yang artinya meletakkan. Maksudnya di sini meletakkan sebuah harta yang haknya punya kita kepada orang yang dipercaya. Wadiah juga disebut dengan titipan. Secara istilah adalah akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak. Wadiah terbagi atas dua. Yang pertama, wadiah ya'damanah. Pihak yang dititip bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan, sehingga ia boleh memanfaatkan harta yang dia titipkan tersebut. Yang kedua, wadiah ya'amanah. Harta tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititip. Yang B, prinsip mudharabah. Bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal, sahibul amal, mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pemilik modal. Mudharabah terbagi dua. Yang pertama, mudharabah mutlakah. Usaha diajukan oleh mudharib kepada sahibul amal. Dalam akad ini, pemberian modal tidak menentukan jenis usaha apa yang akan dilakukan dan hanya memberikan modal usaha. Nantinya pemberi modal akan menerima nisbah bagi hasil dari usaha yang berjalan. Yang kedua, mudharabah muqayyadah, yaitu usaha ditentukan oleh pemberi modal atau sahibul mal, sedangkan pihak yang menerima pembiayaan atau mudharib hanya sebagai pengelola yang menjalankan usaha. Penyaluran dana. Dalam penyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 4 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan. Yang pertama, pembiayaan dengan prinsip jual beli. Yang kedua, pembiayaan dengan prinsip sewa. Yang ketiga, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Serta yang keempat, pembiayaan dengan akad pelengkap. Prinsip jual beli atau ba'i. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda, transfer of property. Tingkat keuntungan bank ditemukan didapat menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Yang A, pembiayaan murabahah. Murabahah berasal dari kata ribu atau keuntungan. Adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut sejumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan atau margin. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayarannya. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Serta yang B, pembiayaan salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu,
Barang diserahkan secara tangguh, sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Yang ketiga, pembiayaan istisna. Dalam istisna, pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Istisna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Yang kedua, prinsip sewa. Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu, dalam perbankan syariah dikenal ijarah muntahiyah bin tamlik, sewa yang dilakukan dengan perpindahan kepemilikan. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Yang ketiga, prinsip bagi hasil. Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut. Yang A, pembiayaan musyarakah. Bank umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama maupun secara berwujud ataupun tidak berwujud. Yang B, pembiayaan mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal kepada pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bank ini menegaskan kerjasama dalam panduan kontribusi 100%, modal kas dari sahibul amal dan keahlian dari mudharib. Yang keempat, prinsip akad pelengkap. Produk jasa perbankan lainnya yaitu layanan perbankan di mana bank syariah menerima imbalan atas jasa perbankan di luar fungsi utamanya sebagai lembaga intimidasi keuangan. Yang pertama, wakalah. Wakalah atau perwakilan berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. yakni bank diberikan mandat oleh nasabah untuk melaksanakan suatu perkara sesuai dengan amanah atau permintaan nasabah. Secara teknis perbankan, wakalah adalah akad pemberi wewenang atau kuasa lembaga atau seseorang sebagai pemberi mandat kepada pihak lain sebagai wakil dalam hal lain di bank. Segala hak dan kewajiban yang diemban wakil harus mengutamakan yang memberikan kuasa. Bank dan nasabah yang ditentukan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Yang kedua, kafalah. Jasa pengiriman nasabah di mana bank bertindak sebagai penjamin, sedangkan nasabah sebagai pihak yang dijamin. Prinsip syariah ini sebagai dasar layanan bank garansi, yaitu pinjaman pembiayaan atas sesuatu kewajiban pembayaran. Yang ketiga, SAF. Layanan jasa perbankan jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip SAF. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama berdasarkan kurs jual atau kurs beli yang berlaku pada saat itu juga atau transaksi spot. Yang keempat adalah qard. Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Menurut teknis perbankan, qard adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Yang kelima, ran, menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Yang keenam, hiwalah. Transaksi yang mengalihkan utang piutang dalam praktik perbankan syariah. Fasilitas hiwalah lazim untuk membantu supplier mendapat modal tunai agar dapat melanjutkan produknya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan uang. Yang ketujuh, ijarah. Akad ijarah selain menjadi landasan syariah untuk produk pembiayaan yaitu sewa cicil, juga menjadi prinsip dasar pada jasa perbankan lainnya, antara lain layanan penyewa kotak simpanan atau SDP, slide deposit box. Yang kedelapan, al-wadi'ah. Akad al-wadi'ah selain menjadi landasan syariah produk tabungan termasuk giro, juga menjadi prinsip dasar layanan jasa tata laksana administrasi dokumen. Sekian penjelasan tentang produk perbankan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.